Ya di jalanan lah ngamen sembari buat bayar uang kuliah tuh ngamen tuh. Jadi Kuliah di mana? Kuliah di mana? Gue di situ Lenteng Agung tuh. Oh, iya. Dulu kampus gue di situ. Lenteng Agung tuh kan Kalau Cinta. Di situ kita ngamen, kadang-kadang balik ke kosan. Dulu juru masak saya itu kalau kita ngamen itu Desmond J. Maesa almarhum. Kalau itu sebuah ancaman, iya itu ancaman dari saya. Itu ancaman. Saya tegaskan lagi di tempat inilah. Saya belum pernah mengancam, tapi kali ini saya ancam. Itu pesan yang ancaman yang suatu saat akan menjadi sebuah kenyataan. Saya akan buru mereka. Ini soal keberpihakan. Ini soal NKRI dan ini soal keberpihakan. Posisi saya pasti berpihak terhadap kawan-kawan buruh. Ini bukan soal keberpihakan terhadap pemilik perusahaan, tapi ini pemilik republik. Pemilik saham republik ini adalah rakyat. Harus dipahamin, buruh Sritek adalah pemilik saham sah republik ini. Halo, selamat siang rekan-rekan Gen Z dan milenial IDN Times. Kembali bertemu dengan saya Eko Ardianto, jurnalis IDN Times di program Ngobrol Seru. Kali ini obrolannya pasti seru, karena apa? Karena tamunya ini adalah dari seorang aktivis, bahkan pernah jadi driver ojol, terus sekarang menjadi seorang birokrat. Jadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Udah pasti tahu dong siapa, kita langsung sambut Bang Immanuel Ebenezer. Selamat datang Bang. Selamat atas undangannya Bung Eko. Jadi supaya nggak kaku, biasa kita manggilnya Bang Noel, tapi sekarang mungkin jadi Bang Wamen kali ya. Emang kaku ya? Ya kan, karena jadi harus sekali-sekali nanti bisa Bang Wamen atau Bang Noel. Bebas. Ya kan? Bang, Siap, jadi apa namanya? Ini kan judulnya kira-kira dari aktivis jalanan, kemudian sekarang menjadi birokrat. Ya. Ya. Kan? Pertanyaan yang pertama, ya kan, sudah hampir 1 bulan kurang 1 hari sejak dilantik, ya kan? Apa aja kebiasaan yang berubah? Tadi nunjuk-nunjuk sepatu apa gitu kira-kira. Pertama, pasti gaya hidup ya. Gaya hidup ya? Gaya hidup. Yang tadi biasa bangun siang, jadi bangunnya pagi banget. Itu. Kedua, yang tadinya kita menyampaikan sesuatu itu meledak-meledak. Biasa kan ngomong. Sekarang sedikit coba ya ngerem gitu. Atas kemudian yang ya banyak ya hal-hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, apalagi terkait mobilitas yang dikawal nyung, aduh. Ya gitu-gitu lah banyak. Dari biasa rumah ya bebas-bebas aja kan, kita nggak mau adain apa coba untuk dijagain ya, tahu salah saya bilang. Kemudian ada mobil RI yang lagi, itu kita bikin pusing. RI berapa sih? RI 24. Oh, RI 24. 2 digit bro. Kalau dulu kan Wamen tuh 3 digit, sekarang 24, 2 digit gitu. Jadi kayak gitu-gitu sampai ya mobil RI 24 gue nggak taruh di rumah tuh. Gue taruh di rumah supirnya deh. Bawahnya. Oh gitu? Itu benar, itu gue nggak ngada-ngada ya. Okay. Jadi ya kayak gitu-gitulah, banyak hal yang baru ya, cukup apa menantang lah ya, karena kan ke depan ini kita harus ngawal narasi besar Pak Prabowo. Selain narasi besar Pak Prabowo juga ada narasi yang menjadi tanggung jawab moral kita sebagai bangsa terkait 2045 menjadi Indonesia emas. Saya rasa banyak hal yang luar biasa. Dari kebiasaan sehari-hari yang berubah tadi kan, baju disiapin, harus pakai celana kain, ada mobil itu. Terus keseharian gimana? Kalau biasa kan nongkrong, gimana seharian? Ya sekarang kan ada protokoler. Jadi setiap kayak teman-teman gitu, teman-teman saya dulu, jadi ngomong saya nih nggak apa-apa ya, biasa gua lu aja ya, saya lah. Teman-teman saya ini, kita jadi capek ngelayanin kawan-kawan yang pertama ngucapin, tunjuk gue keriting nih,
ngejawabin doang. Soal itu Sari. Kemudian berapa hari lagi dipanggil lagi di Hambalang, ngucapin lagi, keriting lagi tangan, panggil lagi Magelang, sampai dilantik. Sekarang tambah banyak lagi kawannya, itu kawan-kawan buruh. Itu berjuang wah. Jadi kayak Kementerian Sosial kali. Jadi mereka ngadu itu, wow segini udah. Dulu aja kita dalam hati gue jadi ketua relawan aja udah kayak Menteri Sosial, pengaduan tuh, kayak call center. Wah, nggak ada biaya buat anak sekolah. Mereka tidak paham bahwa dianggap menteri atau kementerian atau wakil menteri ini, mereka anggap ya ini pasti sosok yang pasti banyak duitnya dan sebagainya. Gaji wakil menteri itu cuma 11 juta, uang tunjangannya berapa? Jadi total sekian lah. Jadi menurut gue, waduh, bebannya banyak banget ini. Berarti nomor nggak berubah ya? Masih nomor nggak berubah, ini udah hang ini. Ini udah hang nih handphone nih. Udah hang, udah babak belur, udah nggak tertampung lagi nih handphone nih. Mau ngapain lagi nih ngejawabnya? Kalau nggak dijawab, dianggap wah Noel sombong katanya. Waduh. Ya. Padahal kita sedang rapat gitu ya, rapim atau apalah. Jadi ya terkadang saya nggak enak ya kalau nggak ngejawab kawan-kawan saya yang ngubungin saya. Ya. Jadi ya mulai semakin banyak kenal nih. Oke, Bang Noel, kami redaksi mungkin juga wartawan-wartawan yang biasa di lapangan ini mengenal Bang Wamen, Bang Noel ini sebagai seorang aktivis, ya kan? Siap. Dulu kita mencatat aktivis di era 98 ya Bang? 98, waktu itu zaman reformasi, terus pasti mengkritik pemerintah, dan sekarang Bang Noel nih ada di pemerintahan. Ya. Apa bedanya Bang rasanya tuh? Gini, yang membedakan gini, waktu di 98 kan kita berhadapan dengan kekuasaan rezim yang otoritarian ya. Rezim yang anti terhadap perbedaan, rezim yang anti terhadap pandangan-pandangan kritis, rezim yang anti terhadap kemanusiaan, yang menyelesaikan sesuatu dengan cara-cara kekuasaan, bahasanya bahasa kekuasaan, itu kekerasan. Nah, hari ini kan, ini saya anggap buah hasil dari apa yang pernah kita perjuangkan. Artinya semua terkait penyelesaian-penyelesaian itu ya ada koridornya ya. Misalnya ada sengketa ya selesaikan aja di kita punya para penegak hukum yang bagus, misalnya ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan dan sebagainya terkait sengketa-sengketa, apalagi protes-protes ya kan. Jadi tidak lagi seperti era kegelapan Orde Baru, gitu. Semua diselesaikan dengan cara-cara pendekatan kekuasaan lah. Jadi hari ini kan udah cukup lumayan itu, Mas Eko. Itu dari perjuangan reformasi itu kira-kira apa yang belum tercapai? Banyak hal, banyak hal. Masih banyak PR lah. Kita kan waktu itu hanya memperjuangkan hal di fungsi ABRI ya, di fungsi ABRI, KKN, kemudian KKN, kemudian multipartai gitu loh. Hari ini kita lihat kawan-kawan TNI sudah pada porsinya, kemudian multipartai. Nah, problem hari ini yang masih menjadi penyakit itu korupsi. Itu dia. Korupsi gila, korupsi dan kemiskinan yang hari ini kita lihat membuat kita sedikit miris ya. Tapi ya ini ya proses yang pasti kita. Bangsa ini kan harus lahir dari sebuah proses yang nggak bisa, karena bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa maju juga lahir tidak instan. Mereka prosesnya panjang gitu. Jadi saya rasa kita harus menghadapi proses yang panjang. Makanya ketika ada protes-protes atau apapun, menurut saya itu hal yang harus kita anggap hal yang biasa, terkecuali protesnya orientasinya meres atau apa ya kita marah gitu. Tapi kalau orientasinya emang ada hal yang sangat ideologis yang harus diperjuangkan, kenapa tidak? Apalagi kita lihat sekarang kesadaran masyarakat, kesadaran kita sebagai warga negara terkait undang-undang mempersilahkan kita berorganisasi. Kan sekarang banyak organisasi profesi ya, dari kelompok jurnalistik, kelompok buruh, lantas kelompok kesehatan, dokter dan sebagainya. Dulu kan semua serba tunggal, hanya versi negara ya. Sekarang kan tidak. Sekarang semua ada, ya banyak organisasi-organisasi yang kita lihat menjamur, dan itu menurut kita bagus sekali.
Asal kesadaran berorganisasinya, orientasinya perjuangan, jangan orientasinya ya nakut-nakutin, meres dan sebagainya. Itu yang nggak boleh ya. Gitu. Nah, satu persoalan perjuangan di reformasi itu kan KKN Bang ya, beratas KKN. Nah, saya pengen dengar lah komitmen Bang Noel nih. Apakah terhadap korupsi, tindakan korupsi? Ya saya harus ada tindakan yang, karena ini adalah kejahatan yang luar biasa, harus ada tindakan yang luar biasa juga. Kalau saya, maaf ya, saya coba bukan menjadi orang yang sektarian. Saya orang Kristen, tapi saya sedikit mengesampingkan terkait di kelompok Kristen ini kan hukuman mati ini kan menjadi hal yang haram ya, dilarang. Ya saya mengesampingkan keyakinan saya, hukum mati nih para koruptor nih, gitu. Jangan cuma hanya kita lihat, bayangkan seorang koruptor sekarang ada semacam sebuah kebanggaan ketika angkanya semakin tinggi yang dia korupsi, gitu loh. Lo korupsi berapa? Gue 4M, wah gue gede kemarin 10M. Jadi kayak lomba. Bahkan ya kita lihat ini kan kacau loh. Ketika keluar pun disambut kayak seorang pahlawan. Padahal itu kejahatan. Bahkan keluarganya juga santai-santai aja tuh. Ya. Jadi menurut saya ya nanti harus ada ini karena kejahatan ordinary ya harus juga tindakannya juga tindakan yang luar biasa juga. Jangan kita jangan bercanda soal hal itu. Kalau bangsa ini ingin maju ya kita harus berani juga melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Gitu. Oke, Bang Noel, ini saya mau kasih tunjuk ada foto Bang Noel nih tahun 98 nih. Coba lihat. Nah ini tuh ya kan. Masya Allah punya itu gemukan apa kurusan tuh Bang? Iya kan? Ini satu nih. Nanti cerita ya Bang. Itu ada lagi satu lagi fotonya. Nah ini momen yang sama atau momen yang beda? Bisa diceritain? Beda. Nah ini momen yang pertama. Ini sebelah sininya tuh Adian Apitupulu tuh. Beda Adian Apitupulu ya? Ada Adian di sini nih. Oke. Gitu. Kalau yang pertama Bang, tadi Bang itu foto di waktu kapan tuh? Masih ingat nggak? Ini sama-sama 98 kan? Ini wah lupa nih Lupa gimana ya? nih. Ini sambil di posting IG Bang Noel nih. Oh, gue lupa ini, tapi gue dapet ini. Gitu ini ya? di mana ini? Yang jelas pasti di depan DPR. Ya, yang satu lagi kalau ini ingat ketika apa nih? Yang kedua ini, yang tadi ada Adian. Ini lagi negosiasi dengan kalau nggak salah nih Pak Akil nih. Itu Kolonel Akil. Oh, saya tahu tuh. Lo Barat tahu tuh Coklat kok. tuh. Polisi Polda tuh. Iya Polda. Kalau nggak salah nggak tahu dia beliau waktu ke Aceh kena iya. tsunami ya saya nggak tahu. Betul, Ini lagi negosiasi dengan Pak Akil nih. Saya bilang jangan dulu negosiasi gini. Noel, kawan-kawan mundur berapa langkah, nanti kami juga akan mundur. Nah negosiasi saya itu ya udah kita sepakati. Saya 5 langkah mundur tapi ukuran orang. Nah Bapak 3 langkah tapi ukuran King Kong. Saya bilang, wah ngamuk mereka. 3 langkah tapi ukuran King Kong, panjang banget. Kayak gitu-gitu. Jadi ya itu ada foto sejarah kita juga di sini luar biasa. Senang juga saya. Legacy ya? Oh ini legacy. Ya kan? Nggak bisa diituin. Karena sekarang kalau Bang Noel ngelihat perjuangan-perjuangan mahasiswa sekarang gimana? Ya perjuangan kawan-kawan mahasiswa sekarang kan dengan era digital begini kan sangat mudah sekali ya mengkonsolidasikan kawan-kawan dengan grup WhatsApp, kemudian mengkomunikasikan pertemuan-pertemuannya. Kalau kita kan susah. Dulu kalau menemuin teman saya yang di sini, saya harus naik dulu angkutan kemana jauh sekali. Kalau sekarang kan tidak. Artinya lebih mudah sekarang untuk mengorganisir dan memobilisir orang. Tapi saya belum menemukan satu hal yang benar-benar sangat ideologis diperjuangkan gitu. Semuanya kan parsial, semua yang satu gini. Jadi tidak ada kesatuan perjuangan. Saya bilang di kawan-kawan ini apa? Jadi tapi emang ya ini kan proses ya, sejarah ini kan mereka pasti akan menemukan titik temunya gitu. Ujung dari sebuah perjuangannya apa? Ini kan semua masih ya kita kan lagi dalam proses mencari jati diri bangsa ini dari proses adaptasi demokrasi, lantas demokrasi transisi, masuk lagi transisi digital, ada tatanan baru, masuk lagi rezim tatanan baru lagi sekarang ini. Ya kan semua nih kan kita kan lompatannya percepatan semua nih gitu loh. Kalau tadi Bang Noel udah menceritakan posisinya sebagai mantan aktivis. Bukan mantan. Aktivis 1998. Selama kita bicara tentang politik, ya dia tidak ada pensiunannya, tidak ada mantan. Nah, ada satu hal yang menarik juga yang baru diungkap.
bahwa ini benar-benar dari jalanan. Kalau tadi aktivis jalanan, kalau yang ini pernah jadi supir driver ojek online. Oh. Nah, itu coba Bang ceritain, itu Ini. kapan tuh, apa alasannya? Oke. Gue ini sebenarnya bukan mantan ojek online, masih ada lagi. Masih ada? Gue ini bekas pengamen Wah, jalanan. oke. Dulu kita nih aktivis-aktivis jalanan ini untuk mencari duit itu lewat ngamen. Ngamennya ngamen puisi gitu. Dulu itu yang paling dapat memungkinkan dapat duit. Karena waktu itu kan kita ini terjun ke bus-bus ya. Saya, atas kawan-kawan saya Adian yang di parlemen, atas banyak tuh kawan-kawan saya di parlemen dulu. Ada Budiman juga pernah tuh. Lantas siapa lagi nih kementerian sekarang ini? Jabo. Lantas siapa? Ada tuh kawan-kawan saya lah pokoknya. Ya aktif-aktif jalanan tuh cara nyari duitnya itu ngamen. Gitu loh, ngamen. Karena kan kita bukan anak pengusaha. Fahri kan ya dia pada posisi yang beda lah ya. Dia anak aktivis forum diskusi lah. Kalau kita kan aktivis jalanan ya. Itu dari kita punya sudut pandang dulu juga antara kawan-kawan kelompok kajian, aktivis-aktivis kajian dengan kita kan beda pandangan dalam melihat perjuangannya ya, pola gerak. Kalau kawan-kawan kajian kan melawan kekuasaan itu dengan udah kita bikin statement analisa. Nah kalau kita aktivis gerakannya tidak. Oh kita nggak bisa kalau begitu caranya. Apa? Ya kita turun ke rakyat. Mengorganisir kekuatan buruh, mengorganisir kekuatan mahasiswa, mengorganisir pelajar dan semua. Dan ya teori kita menang ternyata, gitu loh. Karena saya bilang kalau melawan rezim yang gelap begini, rezim yang zolim ini dengan statement, mereka akan bayarin tuh, kok perlu dipanggil tuh pabrik kertas, suruh bikin statement setiap hari tuh. Mereka kok perlu disupport. Tapi yang mereka takutkan, kekuasaan yang takutkan ketika apa? Ketika aktivis-aktivis itu turun ke pasar, turun ke petani, turun ke buruh. Nah itu yang ditakutkan, kenapa? Di situ akan lahir pemberontakan tuh. Perlawanan yang itu pasti akan mengganggu. Apalagi ketika kekuatan yang terorganisir ini menjadi satu, apalagi perjuangan ideologis, itu yang ditakutkan oleh kekuasaan dimanapun. Balik lagi ke tadi yang ngamen tadi. Ngamen. Ya, ngamen tadi sebelum ke ojol. Oke, ya ngamen tadi ya kita ngamen, kemudian kayak saya ya di jalanan lah ngamen sembari buat bayar uang kuliah tuh ngamen tuh. Jadi kuliah di mana? Kuliah di mana? Gue di situ Lenteng Agung tuh. Oh, iya. Dulu kampus gue di situ. Lenteng Agung tuh kan yang cerita. Di situ kita ngamen, kadang-kadang balik ke kosan. Dulu juru masak saya itu kalau kita ngamen itu Desmond J. Maesa almarhum. Kawan saya tuh Komisi 3. Ya. Jadi Desmond itu spesialisasinya ya masakin kita tuh. Tapi lebih senior kan? Kakak kelas kan? Kita tidak mengenal senioritas. Di aktivis kan bukan kelompok feodal. Kita nggak tahu senioritas itu gimana. Kalau soal umur mungkin dia lebih dulu. Tapi dunia gerakan tidak mengenal dunia senioritas. Jadi Bang Desmond ya? Ya, Desmond dulu yang suka masakin kita untuk misal kita habis dari mana malam dia belanja tuh kita ngamen ngasih duit tuh ke Desmond, nih bro lu masakin mon gitu loh, dimasakin tuh sama dia tuh atau dimasakin dia kita makan ya gitu terus. Jadi ya kita tukang ngamen semua sama suka tukang ngecat. Kita dulu ngecat di gedung PGI itu dulu kita ngecat. Kalau kita mau waktu itu ada kita kasus di Majalengka kasus Sutet, jadi kita mau kesana itu nggak punya duit. Akhirnya ada orang di gedung itu ngasih kerjaan. Nih, kalau mau duit nih kita kasih 250.000 nih. Tapi ngecat ya, kita ngecat. Wah, punggung kayak mau patah bos. Iya ngecat itu ternyata nggak enak. Satu gedung itu kita cat itu. Iya. Pengalaman ya? Jadi ya tukang cat, tukang ngamen yang puisi-puisi itu ya gitu. Tapi bukan ini kan, saya baru keluar dari penjara nggak gitu kan? Jadi ya pesannya ngelawan tetap. Apalagi kita sering baca puisinya Wiji Tukul kan gitu. Wiji Tukul kita baca puisinya Wiji Tukul di sana itu satu bus itu lumayan kita bisa dapat duit besar ya saat itu. Tapi kan kita bukan di situ orientasinya. Yang penting bagaimana ketika kita ngamen atas pesan yang kita sampaikan itu membuat rakyat punya kesadaran bahwa oh iya rezim ini tiran. Gitu loh, ya seperti itu. Jadi kita ngalamin lah ya hal-hal yang itu. Kemudian kalau loncatannya ke ojek online, ya ini menarik memang. Itu kebetulan 2016. 2016 ya?
baru. Gue juga timnya Pak Jokowi dan Ahok Iya, juga. Iya, udah Jokowi Gitu, mania. Jokowi Mania Jokman, gitu loh. Jokowi Mania itu kan lahir dari 2013 pas Pak Jokowi berkuasa gitu. Ya waktu itu kebetulan saya kan waktu itu coba ada dunia baru dalam sebuah pekerjaan dan memang waktu gue pengangguran, gak punya pekerjaan. Ya walaupun dulu pernah kerja di sebuah kantor, tapi ya duitnya tidak memungkinkan buat hidup, ya kan? Gue punya anak, lantas rutinitas kehidupan kita mobilitasnya tinggi. Pilihan yang terbaik adalah menjadi ojek online saat itu. Apalagi dulu ojek online ini para apa namanya? Apa pengusaha ojek online namanya apa nih? Aplikator. Para aplikator ini kan dulu mereka kan yang minta. Wah, dulu kayak orasi di jalanan itu saya masih ingat di GBK tuh. Ayo, masuk gabung gitu. Mereka minta minta untuk supaya pegawai atau kawan-kawan yang untuk bisa gabung menjadi drivernya gitu loh. Kita itu dulu driver ojek online itu menjadi tuan untuk mereka. Gitu kayak bangga lah kita dulu. Makanya dulu saya jadi ojek online. Kemudian berapa bulan ngerasain hal yang luar biasa, apalagi kita 2016 itu kawan-kawan Opang kan begitu resisten ya terhadap keberadaan kawan-kawan ojek online. Dianggap ini sebuah ancaman terhadap penghasilan mereka. Lantas kita ngojek itu kadang-kadang ngebit sampai ke kampung-kampung ya kan. Masuk kampung di luar itu udah ada bangsa 4-7 orang tuh ojek online ojek Opang ngunggulin kita. Gitu loh. Ya, kadang-kadang resikonya Srek-srek dikit. muka kita disedo nih. Ada temen pulang-pulang biru sini. Kenapa lo? Kok muka lo disedo gitu? Biasa bang, kita habis digebokin. Dulu perjuangan 2016 itu keras. Ojek online itu nggak seperti hari ini. Sekarang ini artinya mudah gitu masuk gang-gang. Bahkan hampir setiap gang itu dari 10 atau 20 anak muda yang nganggur itu pasti 50% saya pastikan pasti ojek online. Gitu. Nah, itu berangkat dari situ ya. Kemudian ya saya berhenti bukan karena diberhentikan atau disuspend ya, tapi handphonenya hilang. Handphonenya hilang. Aduh, handphone hilang. Oke. Gitu. Nah, 2016 itu kan syarat jadi driver ojek online itu kan harus menjamin surat nikahnya. Oh, surat nikah? Oh, Oke. Jadi 2016 baru bisa gua ambil itu 2024. Astaga. Berapa tahun tuh? 6 tahun. Nah, segitulah baru bisa dapetin 8 tahun. 8 tahunan dong. 8 tahunan baru kita dapetin tuh surat nikah gue tuh. Dan dapatnya itu pun tidak sengaja. Tidak sengaja kenapa? Karena pas kita mau bicara tentang UMP, kita undang itu kawan-kawan dari Apindo untuk mendiskusikan langkah-langkah ke depan. Udah ngomong dari kenalan. Nah, salah satu yang hadir itu dari pihak manajemen ojek online. Nggak boleh disebut itunya kan? Nggak boleh, jangan disebut. Dari manajemen ojek online-nya. Dia bilang, Pak dari saya ini, hah? Dari situ, oh ya, saya dulu driver tempat Anda, saya gituin. Oh gitu Pak ya. Tapi dia mukanya nggak percaya. Ini doang. Saya tanya lagi, kamu dari aplikasi ini? Iya katanya. Oh, dia masih. Dulu saya bilang, kamu tahu nggak dulu kalau syarat menjadi driver di tempat aplikasi Anda itu harus ada jaminan. Iya Pak, betul. Bapak memang jaminan apa? Ya surat nikah saya. Wah, dia nggak percaya kali. Saya kasih tahu nama saya dan semuanya. Berapa hari kemudian dia telepon saya, Pak, betul Pak. Ini Bapak, surat nikah Bapak masih ada nih katanya. Wah, saya senang juga. Dan hati saya, karena gue berkuasa baru bisa tuh ijazah gue bisa dapet tuh. Kalau gue nggak berkuasa nggak diantarin ini. Pasti kita mau panjang lagi prosesnya. Nah, kemudian ya itu sejarah singkatnya ya. Mereka tidak percaya saya mantan drivernya. Lantas ketika saya menyampaikan juga bahwa saya mantan driver ojek online, publik tidak ada yang percaya juga. Karena kenapa? Kok mantan ojek online dari mana gitu loh. Sebelum saya jadi ojek online kan saya juga ada proses lagi. Jangan sampai ketinggal nih sejarahnya. Saya pernah menjadi komisaris BUMN dan juga naik sedikit jadi komisaris utamanya di Pupuk Indonesia anak perusahaannya itu. Kemudian dipecat karena membela kawan saya Munarman. Munarman ini sahabat saya, dia dihukum karena satu pandangan yang dianggap kekuasaan adalah
pandangan yang sangat radikal. Padahal kita ini lahir dari kelompok radikal. Itu. Kemudian saya dipecat, dicopot posisi jabatan saya, dan itu sebenarnya menurut saya itu kejahatan. Karena kejahatan Orde Baru itu loh ketika tidak menerima pandangan politik dihabisi. Bukan pandangan politiknya aja yang dihabisi, tapi perdatanya juga dihabisi. Terkait pekerjaan. Dulu kan kawan-kawan kiri atau yang beda dengan kekuasaan kan langsung di list merah ya kan, nggak boleh kerja. Nah saya anggap itu kejahatan politik yang saya rasa, bayangkan. Dulu saya bicara tentang kebebasan, bicara hak-hak politik, dan itu tertimpa dengan saya sendiri. Saya bilang keji sekali. Ternyata kekuasaan ini, saya bilang. Makanya dulu saya berjuang, saya nggak peduli. Saya bilang, saya mau dipecat atau, dan sekarang juga saya akan ini dalam proses ujian lagi saya. Bisa nggak saya tetap menjadi Noel yang kemarin? Ini kan tantangan lagi, challenge lagi. Selain menghadapi kawan-kawan buruh, lantas kawan-kawan yang hari ini sedang berjuang, ya saya juga sedang men-challenge, bukan Pak Prabowo sebagai presiden yang men-challenge saya, tapi diri saya juga sedang saya challenge juga untuk apakah saya masih bisa seperti ini, kayak gitu. Ini Bang Noel udah ngomong-ngomong soal dunia kerja dan segala kan cocok langsung masuk ke posisi sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Pertama kali gebrakan yang cukup viral dari Pak Wamen ini adalah datang ke PT Sritek. Ya kan, ketika PT Sritek dinyatakan pilot. Sebenarnya apa sih dulu permasalahannya Bang dengan PT Sritek itu? Ya, ini Sritek ini kan saya nggak tahu Sritek itu apa, tempatnya di mana, orangnya siapa, saya nggak tahu tuh. Tiba-tiba ada problem Sritek, gitu. Ada problem Sritek, apa Sritek ini, ya kan? Nggak taunya ada, tekstil. Pak Presiden manggil kawan-kawan kementerian lembaga karena periodik pertama dan sehari atau 2 hari kepemimpinannya dia sudah ada masalah PHK. Masalah kabinet. Dan itu membuat Presiden Prabowo, presiden kita, risih ngelihat kejadian ini. Karena mimpi besarnya, narasi besarnya kan dia bahkan sudah menazarkan, saya ingin sebelum saya dipanggil oleh Tuhan, saya mau bangsa ini hidup dengan sejahtera, gitu. Tapi tiba-tiba sudah ada kasus Sritek, dipilotkan, lantas akan dikorbankan sekitar 50.000 buruh yang akan di PHK. Itu pasti konsekuensi yang tidak terelakkan saat itu. Kemudian dipanggil 4 kementerian ini, dari Kementerian BUMN, Menkyu, kemudian Mendak, terakhir kita Kementerian Ketenagakerjaan. Karena domain saya adalah bicara tentang ketenagakerjaan, ya makanya coba kita mitigasi ke sana, kita cek benar nggak sih ada di PHK. Kita tanya, saya datang ke Sritek. Itu pas dari Magelang ya, dari Magelang. Jadi semangatnya juga karena kita kan selalu diisi oleh semangat-semangat dan mimpi-mimpi dan narasi besar Pak Prabowo. Kita senang sekali. Karena saya lihat Pak Prabowo ini sosok pemimpin yang saat ini sangat-sangat bisa diandalkan. Soal apalagi keberpihakan dan gagasan besarnya. Itu. Karena pemimpin kan bukan soal berani aja, tapi memiliki gagasan. Dan kita lihat itu ada di Pak Prabowo. Dia coba melihat ada apa nih Sritek ini. Ya, kita datang ke sana dan Pak Menteri coba merekomendasi Pak Noel, Pak Wamen datang dong ke sana gitu loh. Dari Magelang besoknya saya langsung datang tuh ke Sritek. Gitu. Datang langsung ke Sritek. Kita tanya coba manajemennya, saya mau tahu nih kenapa nih. Dan saya waktu datang sana saya kasih syarat. Syaratnya pertama saya menemuin manajemen, jangan manajemen aja saya bilang. Saya mau nemuin kawan-kawan buruhnya. Dan saya minta lagi ke manajemen, jangan buruhnya. Saya minta juga harus ada serikat buruhnya. Masih segitu saya tuntut lagi. Minta kawan-kawan media harus ada. Karena ini tanggung jawab publik, saya bilang nggak bisa tidak. Yang ngerinya ya mereka manajemen menyediakan buruh, buruhnya ciptaannya dia, saya nggak mau dong. Lantas serikat buruh produknya mereka, saya nggak mau. Makanya untuk pengimbangnya, saya panggil kawan-kawan media untuk hadir. Dan alhamdulillah puji Tuhan kawan-kawan media waktu itu hadir, datang kita ke Sritek, ngobrol banyak. Kemudian kita kan anak gerakan ya, kita masih punya instinktif lapangan, kita tahu nih bohongan apa enggak nih. Nah, kita datang ke lapangan, ninjau, kemudian lihat-lihat produksi Sritek, dan saat itu perusahaan masih menjalankan produksinya. Oh gitu, kita cek lagi soal kewajiban perusahaan terhadap kawan-kawan pekerja buruhnya.
Oh ternyata mereka masih digaji. Saya bilang, oh masih digaji? Berarti kan nggak ada masalah. Saya tanya, problemnya apa Pak? Yo, kami tidak mau dipilotkan Pak. Lalu kenapa ini dipilotkan? Ya nggak tahu Pak, dia cerita lah banyak lah ya kan. Banyak dia cerita, oh gitu. Oke, saya bilang oke. Yang penting tuntutan kita sebagai negara, saya bilang jangan ada PHK. Bisa nggak sanggup Pak tuntutan ini dipenuhi? Oh, manajemennya dengan jawaban yang cukup semangat, ya bisa dong Pak. Kenapa tidak gitu loh? Loh kami juga ingin operasional perusahaan ini berjalan. Masa kami mau hancur? Kami nggak mau dong. Saya pikir ini basa-basi. Saya oh benar ternyata mereka punya keseriusan agar operasional perusahaan ini tetap berjalan. Kami nggak mau. Dan ingat Pak, pilot ini bukan bangkrut. Karena kan ada narasi di luar seakan-akan pilot itu adalah bangkrut. Ada bantah. Kemudian pilot juga. Ini kan banyak kejahatan-kejahatan pengusaha ini untuk tidak membayar kewajibannya kan selalu minta pilot. Pilot betul. Nah itu kejahatan. Nah ini tidak, kata kami tidak mau dipilotkan katanya. Gitu loh. Makanya saya kan mau tahu banget ya selesailah dari Sritek, sudah jelasin, lantas saya bicara dengan kawan-kawan buruh, kemudian saya dikasih ruang untuk menyampaikan sedikit ya apa tadi tuh sambutan lah. Wah saya kasih sambutan, lupa saya teriak-teriak, wah, duh saya teriak-teriak malah orasi gue bro, wah. Nah orasi itu ngeliat kawan-kawan buruh nangis, aduh saya nggak enak, nggak tega kan. Saya daripada ikut dengan situasi yang sangat emosional itu ya saya sedikit tegak gini beginilah. Kalau ngeliat pasti saya ngucur air mata juga kan malu. Masa udah demonstran lantas menteri mewek, wah saya diri beginilah. Itu juga harus berpikir lagi nih jangan-jangan suruh nangis kali manajemen ini. Kalau mau nangis jangan rekayasa. Ternyata pas saya lihat 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke belakang dari struktur wajahnya, oh iya benar orang ini sedih. Gitu. Dan ya saya menjawab problem mereka dengan apa? Ya negara hadir. Negara hadir. Gitu. Nggak boleh negara lalai terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan buruh. Selama ini kan ya jujur aja ya negara tuh lalai. Bahkan ya buruh ini kan seakan-akan masyarakat kelas keberapa dianggap gitu. Padahal mereka punya kontribusi besar dalam proses bagaimana pergerakan ekonomi kita. Nah itu hak-hak mereka kadang-kadang terabaikan gitu. Nah ya kita sebagai negara harus hadir. Apalagi ya, saya ditugaskan sebagai eksekutif kan harus mampu juga menerjemahkan perintah eksekutif itu. Ya saya jalan dan sana ya alhamdulillah selesai. Dalam seminggu kemudian ada problem lagi. Apa tuh? Problemnya ternyata ekspor impornya ditahan. Karena ekspor impor ini kan terkait dengan produksi perusahaan, misalnya bahan baku dan sebagainya. Ya saya marah, kok begini lagi sih? Saya bilang, ini negara ini apa ya? Akhirnya dibuka lagi. Setelah dibuka lagi, ada lagi akunnya terblokir. Aduh, saya bilang kok begini sih? Gitu. Ya saya sampaikan lagi, speak up lagi, bicara lagi, ini ada gini lagi. Tapi semangat Kabinet Merah Putih untuk menyelesaikan problem-problem yang terkait perburuhan dan sebagainya, apalagi dengan ingin menjawab narasi besar bangsa ini ya, ya mudah sekali kita koordinasi. Saya coba nyampaikan Bu Sri Mulyani, Bu Sri ini akunnya diblokir, disampaikan. Nanti saya sampaikan Jaksa Agung. Ini harus ada jaminannya Noel, saya sampaikan nih. Jadi enak. Jadi udah beres nih? Semangat ini, ya mudah-mudahan beres ya, mudah-mudahan beres. Tapi kan itu tergantung nanti kurator. Jadi problem hari ini bukan di manajemen lagi, di kuratornya. Jadi nasib 50.000 kawan-kawan buruh Sritek itu bukan lagi di manajemen. Itu ada di kawan-kawan kurator. Gitu. Tinggal kurator memutuskan seperti apa. Semoga ya tidak jangan berjudi terhadap nasib buruh. Jangan digantung lah, kasihan. Bang, ini aku pengen ngutip supaya nggak salah nih. Kan tadi Abang juga udah ngomong nih, pernyataan Abang nih. Negara harus hadir, jangan ada pilot. Ini menyebabkan ribuan karyawan menganggur. Terus Bang Noel juga menyebutkan ada sosok di balik pilot ini. Bahkan disebut ini pemain lama, pemeras. Siapa tuh Bang? Gue boleh ngomong.
Nanti dianggap gue, oh, lu sebagai apa ini katanya? Nah. Sebagai demonstran apa sebagai pejabat negara? Tapi gini, Ya, yoi. pernyataan apa yang saya sampaikan itu yang pasti saya pertanggungjawabkan lah ya. Pertanggungjawaban saya pertanggungjawaban secara moral dan politik dan jabatan. Jadi saya nggak takut tuh nyampaikan itu. Minimal pesan saya itu mengenal lah siapa nih sosok yang saya sampaikan. Tapi kalau seandainya mereka masih ngotot ya saya akan sebut namanya. Oh, oke. Gitu loh. Saya sebut namanya. Kalau seandainya masih mereka konyol lah gitu ya. Jangan karena 4, 5 orang, 7 orang kemudian dia korbankan puluhan ribu, yang pasti efeknya itu kan banyak. 50.000 tuh kalau dia punya ketergantungan hidup di Street Tech itu ada keluarga ada 5 orang, 4 orang jadi berapa bisa ratusan ribu tuh. Jadi ya pesan yang keceplosan itu semoga mereka bisa mendengar lah. Kalau itu sebuah ancaman, ya itu ancaman dari saya. Itu ancaman. Saya tegaskan lagi di tempat inilah. Saya belum pernah mengancam, tapi kali ini saya ancam. Itu pesan yang ancaman yang suatu saat akan menjadi sebuah kenyataan. Saya akan buru mereka. Ini soal keberpihakan. Ini soal NKRI dan ini soal keberpihakan. Posisi saya pasti berpihak terhadap kawan-kawan buruh. Ini bukan soal keberpihakan terhadap pemilik perusahaan, tapi ini pemilik republik. Pemilik saham republik ini adalah rakyat. Harus dipahamin. Buruh Street Tech adalah pemilik saham sah republik ini. Dan posisi politik saya dan posisi moral saya ada di kawan-kawan buruh. Oke, mantap. Tepuk tangan. Terima kasih. Mantap. Bang, emang itu ya jaminan dari pemerintah agar tidak terjadi PHK kan? Karena kan kalau soal PHK nanti kemudian ada pengangguran, Bang. Tingkat pengangguran menurut data Pusat Statistik tahun Oktober 2024 itu mencapai 7,2 juta, Bang. Ya. Nah, gimana Kemenaker udah nyiapin blueprint nggak untuk mengurangi? Ya kami kan ini gini, persoalan pengangguran ini kan bukan tanggung jawab satu lembaga kementerian aja. Tapi semua lembaga kementerian juga harus punya tanggung jawab yang sama. Jangan seakan-akan bahwa ini ya Hanya- Kementerian Tenaga Kerja aja nggak bisa dong. Oke. Gitu, semua kementerian juga bertanggung jawab. Memang republik ini Republik Kementerian Tenaga Kerja. Ya kan? Republik ini kan Republik Indonesia, di bawahnya ada instrumen-instrumen yang tanggung jawabnya sama. Kemudian ada soal regulasi dan apa ya. Ya, ayo kita sama-sama tanggung jawabnya sama-sama dong. Kayak gitulah. Jadi ya kalau kayak di Kementerian Tenaga Kerja kan pasti ada lah ya, misalnya bagaimana menyelamatkan atau mengurangi dampak pengangguran, misalnya BPJS, atas apa dan sebagainya. Jadi yang pasti apa yang menjadi tantangan ke depan itu kita sudah ada lah ya, yang akan kita lakukan. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden kita kan selalu minta laporan-laporan kepada para pembantunya. Ya pasti kita ada quick win-nya lah, nggak mungkin tidak. Apalagi kita lihat ke depan ini pasti ada tantangan ke depan ini bicara tentang UMP ya, UMP. Ya tadi Pak Menteri dengan saya kebetulan datang ke lapangan menyampaikan apa yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja terkait UMP. Yang pasti Pak Menteri menyampaikan bahwa ini kita akan melakukan kenaikan upah di 2025 nanti. Jadi kawan-kawan bersabar karena dampak keputusan MK itu ya ini kan ada semacam sedikit kekosongan payung hukum ya terkait ketenaga kerjaan. Jadi ya kita bersabarlah karena apalagi kita lihat bulan November ini ada momentum politik terkait pilkada. Jadi ya kita minta bersabar dulu lah biar tidak disalahgunakan untuk kepentingan elektoral lah. Itu penting juga kita sampaikan agar biar nanti lebih kondusif, siapapun Pemenang ininya kan pasti punya dampak untuk kita semua karena kan ini nggak mungkin harus satu sektor aja, buruh aja yang harus kita lindungi, tapi juga unsur industrialnya juga harus kita jaga juga. Yang ya kan? mau Bang Noel sampaikan bahwa Kementerian Tenaga Kerja atau pemerintah menjamin pasti akan ada kenaikan UMP. Cuma nanti besarnya dan segala macamnya. Pasti gini, ya Kementerian Ketenagakerjaan pasti memastikan ya upah minimum tahun 2025 bakal kita naikkan lebih dari formula yang menjadi perhitungan awal kita. Jadi
ya pasti ini menjadi hadiah lah buat kawan-kawan buruh di pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu. Jadi Cuman besarannya nanti tunggu. Ya soal besarannya biar Pak Menteri yang menyampaikan ya. Saya akan sebagai wakil menteri tidak punya wewenang untuk menyampaikan hal yang strategis seperti ini. Oke. Gitu, Bang, pertanyaan terakhir. Beneran ini terakhir nih, Pak. Iya, di kabinet nih selalu ditanya program 100 hari kerja gitu. Ya. Nah, kira-kira Abang bersama Pak Menteri, apa program 100 hari kerja yang benar-benar real gitu loh, benar-benar nyata gitu loh? Apa? Sekali lagi, yang pasti kita tidak pernah bicara tentang 100 hari. Oke. Karena kita bicara tentang setiap hari. Gitu. Karena bicara 100 hari, bangsa ini tidak bisa dijalankan dengan 100 hari, ditargetin. Setiap hari, target kerjanya apa? Apalagi dengan era digital begini kan, ketahuan siapa yang bekerja, mana yang enggak. Dan hampir semua kawan-kawan kabinet Merah Putih ini kerja semua. Karena semua terlihat lah ya, dengan media sosialnya. Ini orang ngapain, duduk doang atau ngapain, ketahuan kok kerja atau enggak. Kan selalu ada evaluasi. Evaluasi bukan 6 bulan sekali lagi. Setiap hari itu ditanyain, nih Noel ini kerjaan apa, menteri ini kerjanya apa, Pak Menteri ini kerjanya apa, itu selalu. Jadi tidak ada soal narasi 100 hari. Saya juga nggak tahu 100 hari dari mana, tapi yang pasti kita setiap hari harus punya target. Gitu. Jadi setiap hari, Om Eko, jadi tidak 100 hari. Kalah kan narasi 100 hari. Setiap hari kok. Oke, jadi yang pasti ada jaminan ya nanti kesejahteraan buruh. Ya kita harus harus bisa meyakinkan ya. Ini kan tugas negara ya. Tugas negara harus mampu bisa meyakinkan bahwa negara ini hadir dan juga bisa menjadi perhatian kita terkait PHK itu. Jadi kemarin setelah saya panggil itu si Iwan manajemen Sritek itu, saya panggil ke kantor saya untuk memastikan benar yang ada PHK. Iya. Lantas saya juga tidak mau juga kalah ini ya info. Saya datang tuh ke sana, ke Sriteknya. Jadi ya ini karakter saya sebagai aktivis ya, karena ya kita sama-sama ketahui pejabat-pejabat ini, saya tidak ingin menyalahkan ya, tapi ini menjadi otokritik untuk kita. Pejabat itu kan selalu hanya ingin menemukan manajemen, ngobrol hahe-hahe. Akhirnya persoalannya bukan diselesaikan, malah terhold doang. Dia lupa habis diskusi pulang gitu. No, karakter saya kan nggak begitu. Ini soal kedepannya bicara tentang legacy, gitu. Bicara tentang legacy. Kalau hal yang baik kita perjuangkan, lantas bisa kita selesaikan, legacy buat saya dan Kementerian Tenaga Kerja dan Pak Menteri saya. Apalagi kita punya Pak Menteri Tenaga Kerja ini orang yang luar biasa ya. Beliau ini seorang profesor, guru besar. Dia harus korbankan aktivitasnya menjadi kementerian yang rutinitasnya kerjanya, waduh, luar biasa, gitu. Oke, Bang Noel, Siap. thank you. Gebrakan-gebrakannya memang udah terlihat nyata. Kunjungi Sritek, nemuin Ojek demo, online. Ojek online itu jadi kelihatan tuh prioritas di kita itunya, tuh. di Ada Instagramnya. Ya? Aduh, thank you Iya banget. kan? Emang kerjanya menemui, emang bagi tugas ya sama Pak Menteri? Bukan soal bagi tugas, ini kita punya tanggung jawab yang sama. Saya tidak bicara tentang menteri dan wamen, tapi saya bicara tentang institusi besar Kementerian Tenaga Kerja. Gitu. Kemudian turunannya berbagi kerja, ya itu kan biar lebih ini aja ya, lebih sederhana aja kan, karena menterinya kan cuma satu badan, wamen satu badan. Iya. Nggak mungkin setiap satu persoalan harus diselesaikan dengan dua badan, nggak mungkin satu-satu ya biar enak nih. Ini kan problem di ketenaga kerjaannya banyak sekali yang harus diselesaikan, apalagi terkait regulasi, karena ini lembaga cuci piring ini sebetulnya. Oke, demikian teman-teman Gen Z, udah kita ngobrol seru dengan Pak Wamen. Kita akan saksikan terus bagaimana kiprah dari Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan para buruh di Indonesia ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di program Ngobrol Seru berikutnya. Salam.